teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa semua kan? Oke, sebelum mulai ibadah kita hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Teman-teman boleh ngambil sikap saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pemuda kami. Biarlah Tuhan menyertai kami. Walaupun kami beribadah di rumah saja Bapa, tapi kami akan percaya Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ya, kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian, Bagaikan Bejana. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dan mengangkat pujiannya untuk Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sharing dari firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Nyanyi Haleluya.
datang padamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman-teman kita Naposo. Untuk teman-teman, silakan persiapkan dirinya. Selamat mendengarkan. Teman-teman, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini, yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur di tengah-tengah kondisi saat ini. Tuhan masih kuatkan dan berikan kami kesempatan untuk dapat beribadah sekalipun secara online. Tuhan, mohon hadir di dalam sharing kami hari ini, supaya apapun yang kami sharingkan boleh jadi berkat dan kekuatan buat kami melanjutkan kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Hai, puji Tuhan ya. Kita bersyukur bisa ketemu lagi di dalam persekutuan ibadah pemuda, sekalipun secara online. Teman-teman, ini udah tanggal berapa kalau Sabtu? Kita ketahuan banget ya kalau misalnya rekamannya bukan Sabtu. Tanggal berapa Sabtu? Tanggal berapa ya? Coba tanggal berapa nanti? cek tanggal. Nanti pokoknya ditulis di bawah sini kayaknya. Kalau kita kan rekamannya ini tanggal 5 nih. Berarti Ini akan tayang di tanggal? di hari Sabtu. 9, tanggal 9 Kak. 9. Teman-teman, kabar buruknya tanggal 9 ternyata pandemi belum juga kelar. Tapi kita harus tetap semangat. Semangat. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap punya pengharapan. Sekalipun semuanya udah sirna, satu yang harus tetap ada yaitu Pengharapan. Ya. Hari ini teman-teman, Yan, Ki, kita keren ya maskernya. Sama lagi kan?
Dari Kareta guys. Ini dari Miss Yanti guys. Oh. Sambil promosi tau ceritanya. Iya, jadi kembali lagi. Ini teman-teman hari ini mungkin sharing firman Tuhannya kita bedain. Tapi tetap firman yang dikasih tetap dari pengurus. Firman yang dikasih ke kita dari pengurus itu dari Mazmur 31. Mazmur ya. Yuk teman-teman, kita bukan nonton ibadah, kita ikut ibadah. Jadi teman-teman sekarang ambil dulu Alkitabnya, kita buka bareng-bareng. Mazmur 31 ayat 4 dan 5. Yanti ayat 4, Riki ayat 5. Oke. Aman dalam tangan Tuhan. Yanti? Oke, ayat 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Oke, ya. Jadi teman-teman, firman Tuhan yang dikasih pengurus sama kita hari ini yaitu dari Mazmur 31 ayat 4 sampai 5. Dan hari ini aku ada punya teman-teman sebagai teman aku untuk men-sharingkan firman hari ini. Kita kan social distancing, jadi nggak boleh ramai-ramai. Jadi cukup ambil beberapa aja untuk perwakilan. Nah, karena kita tertayang secara online, siapa tahu ada yang belum kenal sama teman-teman aku di sini kanan kiri. Jadi coba kita kenalan dulu sebentar ya, kenalan singkat. Kita kenalan pertama kali dulu ladies first ya. Oke. Kita coba kenalan dulu sama Kakak Yanti. Kenalan dulu Kak. Oke semuanya, Shalom. Shalom. Perkenalkan, namaku Yanti Pasaribu. Saat ini status aku tuh sebagai mahasiswi. Terus apa lagi nih Kak? Coach. Kata-kata ini? Kata-kata apa sih? Kata-kata penguatan. Kata-kata penguatan apa ya? Meskipun saat ini kamu sedang dalam masa sulit, tetap Tuhanlah satu-satunya penolong kamu. Dahsyat banget. Oke, Super sekali. Oke, sekarang kita mau ke abang kita yang ganteng, yang kalau misalnya kalian suka ngikutin ibadah online sekolah minggu, abang ini nih yang paling sering terlihat. Yuk kita lihat, yuk bang, kenalan bang. Namaku Riki Octavianus Simamora, teman-teman. Sekarang kesibukan sebagai tenaga pengajar atau guru. Kalau kata-katanya kata-kata motivasi lah ya, dari awal dulu sampai sekarang, don't wait tomorrow if you can do today. Jangan menunda hari esok, kalau hari ini bisa kita kerjain. Itu sih mungkin sih. Itu dari dulu dari SD kelas 4 sampai sekarang itu benar-benar kata motivasi banget. Berarti nggak pernah ini ya Bang ya, menunda-nunda pekerjaan. Cuman emang sering deadline juga sih kadang. Asia. Pantes kalau di pengurusan itu cepet bener. Kita bilang apa dia langsung zet. Ya bagus ya. Jadi motivasinya boleh dicontoh teman-teman. Nah hari ini Yan, kita ini lagi ngebahas tentang Mazmur 31. Jadi Mazmur 31 ini yang nulis itu salah satunya, Mazmur 31 ini ditulis oleh Daud. Ketika Daud nulis kitab Mazmur, itu bukan dalam keadaan gak ada masalah. Bukan dalam keadaan gak ada pergumulan. Jadi dia bisa nulis ini juga dalam kondisi banyak tekanan, banyak masalah. Nah kira-kira nih, siapa dulu nih? Siapa dulu nih yang hidupnya penuh dengan tekanan? Aku penuh sukacita kok Kak. Berarti kesini dong. Berarti gua aja lah penuh tekanan kayaknya gua. Dari Yanti dulu deh, kira-kira kalau misalnya Daud bisa nulis ini dalam kondisi penuh tekanan, kira-kira Yanti pernah nggak mengalami kondisi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, tapi tetap bisa menjumpai Tuhan di situ? Wah, kalau ngomongin pergumulan, kayaknya udah nggak kehitung lagi ya Kak ya. Banyak pergumulan. Banyak, banyak sih. Tapi ya melalui pergumulan ini aku tetap selalu diingatkan untuk tetap sukacita gitu Kak. Mau pergumulan yang mana dulu nih, bingung juga. Yang pergumulan yang baru, terbaru. yang baru banget deh. Yang terbaru. Baru-baru ini ya,
baru-baru ini itu sekitar sebulan yang lalu itu aku mengalami pergumulan yang benar-benar hampir buat aku agak agak ngedown dikit lah. Apa tuh Yan? Aku baru kehilangan motor Kak. Wah. Jadi motor aku ini masih kredit, bukan cash gitu kan. Jadi aku merasa terpukul banget lah dengan adanya kehilangan motor ini. Karena di sini aku ikut ambil bagian juga untuk nyicil motor, dan adik aku juga ikut bantu aku nyicil motor ini, dan orang tua aku juga ikut bantu nyicil motor ini. Jadi aku gimana ya, mungkin ini keteledoran aku juga gitu kan. Sebelum-sebelumnya juga memang sudah diingatkan untuk menambah pengamanan di motor ini, cuman ya aku ngerasa kayaknya masih aman aja gitu kan. Jadi gimana ya Kak, agak gimana sih? Bingung juga. Jadi udah kelar belum? Karena kredit kan, kalau iya. misalnya kredit kan biasanya ada asuransinya. Ya bisa diklaim gitu dia biasanya. Ada Benar. jaminannya. Kira-kira udah sampai mana? Apa udah selesai masalahnya? Udah diganti atau gimana? Sekarang sih masih dalam proses pengurusan asuransi ya. Jadi sebelum rekaman ini juga tadi aku baru selesai pulang dari Polda untuk ngurus-ngurus pemblokiran, dan ternyata masih kurang lengkap dan besok aku harus kembali lagi ngurus gitu kan. Ya, Berarti Ki, dibalik sukacita Yanti yang dari tadi kita rekaman, Ketawa-ketawa lah ada segala macam. pergumulan yang besar ternyata. Dan itu bahwa berat loh Kak sebenarnya tuh abis kehilangan Gua sesuatu. sehari motor gua rusak aja, Langsung stresnya, aduh, pusing gua mikirin ongkos ngojek, pusing. harian segala macamnya. Tapi kalau dia bisa tadi ketawa, bisa tetap jadi singer, kira-kira apa nih yang mendorong Yanti, sekalipun ibaratnya motor udah kredit, hilang, terus sekarang juga karena kasus pandemi ini juga kita mau Ngurusnya ya. cari Iya. uang yang gencar-gencar. Iya benar, Kan gantinya. kamu ada usaha online, terus segala sesuatunya tuh pakai motor. Sekarang motor nggak ada, terus ada pandemi corona. Tapi kenapa masih tetap bersukacita, masih tetap memilih untuk datang melayani Tuhan, tetap ikut dalam singar, terus rekaman-rekaman ibadah untuk umum dan online. Kira-kira apa yang mendorong Yanti untuk tetap strong? apa ya? Sebenarnya sih kalau dibilang berduka sih sebenarnya masih berduka. Cuman kembali lagi ketika aku mengalami kayak kepahitan yang kemarin itu, selalu aja diingetin gitu kan. Udah Yanti, apa yang kamu alamin sekarang itu, percaya deh, aku telah merancangkan hal yang baik buat kamu gitu. Jadi nggak usah disesalin lagi gitu. Apalagi menjadi ayat yang benar-benar ayat yang menjadi Tersentuh banget ya. kekuatan aku tuh ada di Filipi 4 ayat 13. Yuk, kita buka dulu. Oh iya, teman-teman. belum buku. Filipi 4 ayat 13. Firman ini yang menguatkan kakak Yanti ketika kehilangan motor. Filipi 4 ayat 13. Ya. Udah dapat teman-teman? Aku udah dapat. Amin, udah dapat nih. Jadi di Filipi 4 ayat 13 ini mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun masalah aku saat ini, apapun kekelaman ya, apa sih bahasanya? Pergumulan aku yang kemarin kehilangan motor itu, aku kembali lagi untuk menyerahkannya kepada Tuhan gitu, supaya percaya bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang akan menanggung segala beban kita gitu. Jadi nggak ada gunanya juga aku nunjukin kesedihan aku ke teman-teman, karena nggak mungkin kan ya aku nunjukin kesedihan aku ke Kareta atau Terus ke bakal datang Ricky, motornya. motor aku bakal balik lagi, Iya, itu kan nggak benar, mungkin benar kan. sih. Jadi ya anggap aja lah aku tuh di situ lagi kayak bersedekah gitu. Kalau Mencoba untuk ikhlasnya. mengikhlaskan gitu. Iya, Jadi percaya aja nanti bakal dapat lagi yang lebih bagus gitu. Oke. Oke lah, semoga masalahnya cepat kelar. Ya, Dengar-dengar besok mau ke Polda lagi. Polda dia. lagi. Iya, Ngurus lagi ya. ngurus surat-surat yang kurang lengkap. Tetap semangat, tetap Makasih kuat. Kareta. Semoga cepat dapat. Itu jadi gimana? Ngurus ke Polda itu supaya dapat Persyaratan untuk di asuransinya nanti. supaya dapat ganti lagi ya. Iya. Oke. Jadi doain nih teman-teman supaya besok itu berkas-berkasnya cepat selesai dan
cepet cair asuransinya gitu. Cepat dapat gantinya ya. Iya. Walaupun tetap rugi lah ya, ngulang Iya. lagi apa gimana? Ya aku bakal ngambil ulang lagi motor baru kan Kak. Bersyukur juga sih Kak ya, karena pas kehilangan motor ini kan, aku bingung gimana caranya aku ngurus-ngurus berkas-berkas ini gitu kan. Puji Tuhannya aku masih punya teman-teman baik dari anak-anak Naposo, ada Tian, Kiki, Karisma. Terima kasih sampai saat ini masih mau bantuin aku untuk ngurus proses asuransi ini. Makasih. Coba kirim-kirim salam buat Tian, buat Kiki yang lagi Iya, nonton benar. sekarang, coba ucapkan. Apa ya? Halo Tian, Kiki, Karisma, terima kasih. Sampai saat ini kalian tetap ngebantuin aku meskipun aku nih rada-rada ngeselin ya. Jangan kapok ya untuk bantuin aku terus. Oke, terakhir. Kira-kira dari Mazmur, balik lagi teman-teman kita ke Mazmur yuk. Mazmur 31 ayat 4 sampai 5. Dari firman hari ini, kata-kata apa yang bisa menguatkan kamu dikaitkan ke pergumulan hidup Yanti atau masalah yang baru di-sharingin sekarang? Apa ya? Lebih di kalau ayat ya Kak ya? Balik ke Mazmur 31. Aku sih lebih ke ayat 4 ya. Yang dikatakan sebab engkau bukit batuku dan pertahananku dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Lagi-lagi di sini aku kembali diajak untuk lebih berserah lagi, minta pimpinan Tuhan, minta Tuhan menuntun kita. Yakin aja lah pokoknya, intinya yakin aja lah supaya permasalahan kita itu dapat diselesaikan oleh Tuhan. Segera membaik ya lah. Segera membaik itu. Jadi apapun masalah kalian tetap sukacita. Karena kalau kalian bersedih terus nggak ada gunanya gitu. Kalau bersedih terus nggak ada gunanya. Dengar teman-teman. Sip. Makasih buat Yanti. Makasih Kak. Sekarang kita mau dengerin dari pria ganteng. Aduh. Pria ganteng. Kalau tadi Yanti sukacita ternyata banyak pergumulannya. Coba kita lihat dulu kegantengan dia ini ada nggak pergumulannya Walaupun ya? ditutupin masker gini ya, Iya. tapi tetap. Nggak apa-apa lah biar nggak kelihatan jerawat. Iya. Pusing aku gara-gara pakai masker, kayaknya jerawatku makin banyak. Bukannya harusnya nggak berjerawatan ya Kak ya? Apa? Makin banyak karena nggak ada sirkulasi seperti Oh, kali ya. Iya, Nggak kalau ngerti tertutup lah. juga iya. Nggak ngerti juga lah aku. Coba kalau misalnya balik lagi ya, sama kayak pertanyaan ke Yanti. Mazmur 31 ini ditulis oleh penulisnya itu dalam kondisi penuh tekanan dan penuh dengan pergumulan. Kira-kira Bang Riki pernah nggak dalam posisi penuh tekanan, penuh pergumulan, tapi tetap menemukan Kristus di dalam pergumulan sama tekanannya? Kalau itu sih ya kayak ya puji Tuhan sih begitu banyak sih ya kayak tekanan-tekanan yang mungkin boleh aku rasain gitu sampai pada saat inilah istilahnya. Yang pertama sebagai aku lah ya sebagai tenaga pendidik lah sebagai guru. Ya ampun teman-teman, Pandemi. udah ganteng. Sebagai guru. Kayaknya nanti si itu bisa diguruin juga. Amin. Nah itu sih. Tapi kalau Sebagai tenaga pendidik tadi gimana? memang sih ada beberapa kesulitan sih teman-teman. Yang pertama emang untuk buat materi online itu teman-teman sebagai guru itu kayak ini harus benar-benar menarik, harus benar-benar oke supaya nanti anak-anak juga apa ya ada hal positifnya banget lah untuk mereka bisa nangkap dengan baik gitu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua juga emang berat banget sih selama online ini itu kerasa banget dalam penilaian juga online tuh benar-benar jadi HP itu jadi semakin ramai Kak. Benar banyak banget chattingan tapi ya chattingan dari anak-anak sih untuk kayak ngumpulin tugas. Beruntung lagi. Iya beruntung. HP ku sepi soalnya. Tapi jujur saking ramainya sampai kayak jenuh aja sih bosan. Balas-balasin dulu. Jadi kayak pengennya mau buat satu grup gitu ya biar enak. Jadi tinggal follow up-nya gitu. Tapi ya itu sih tapi tetap dengan begitu banyak tantangan yang dari Tuhan, aku jadi semakin belajar gitu bahwa apa yang kita mau coba lakukan ketika kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan dengan sungguh-sungguh lah gitu. Walaupun pandemi ini sangat berat, tapi ketika kita bersyukur, kita tetap percaya bahwa apa yang kita kerjain itu semua pasti akan berhasil. Seperti itu sih paling, karena
seperti moto aku tadi ataupun kata-kata tadi, memang aku pribadi apa yang bisa ku kerjain hari ini ku kerjain terus, karena don't wait tomorrow tadi itu, if you can do today, jangan tunda hari esok, kalau hari ini itu bisa kita kerjain gitu. Jadi kita bisa nyelesain semuanya lah gitu. Kayak gitu sih paling sih kalau dari aku sebagai tenaga pendidik ya. Kalau bahasa kerennya sih tenaga pendidik, padahal ya tetap Kamu berharga di mata. iya benar. Cuman kata orang-orang sih gitu ya, tetap berharga kok di mata Tuhan. Oh, jadi kalau misalnya sebagai tenaga pendidik, sekarang pergumulannya adalah bagaimana membungkus materi pelajaran itu secara online. Dan menarik. Nah itu Dan tuh menarik. kuncinya itu Oh. sebenarnya. Jadi mereka nyaman gitu kerjain di rumah gitu loh, belajar di rumah tuh Karena nyaman. kadang-kadang kita ketemu mata dengan mata aja orang nggak ngerti apa isi Benar hati kita. banget. Kok jadi curhat ya? Kadang-kadang kalau kita udah face to face aja, Iya. kadang-kadang suka salah paham. Gimana yang jarak jauh gini kan istilahnya, aduh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di WhatsApp gitu ya, kita cuma ngomong apa, dia ngiranya apa. Jadi Iya. kadang-kadang kalau misalnya Salah persepsi gitu loh. Nah. Benar. Jadi bagaimana? Berarti pergumulan para pendidik sekarang itu sama lah ya, kurang lebih mewakili. Kurang lebih sama, benar. Kurang lebih mewakili bahwa membungkus bagaimana materi itu tetap dimengerti dan menarik buat para Murid. anak-anak Iya, murid. murid. heeh. Karena sekalipun nggak belajar, sekalipun sekarang di rumah aja, tapi ternyata ntar lagi bagi rapot. Nah, nggak kerasa banget kan? Buat yang udah mau lulus-lulusan juga tahu-tahu udah lulus aja pokoknya. Coret-coret online bang. Kesempatan mereka lah. Pernah nggak ada murid-murid yang bilang, aduh Pak, saya tetap nggak ngerti. Itu gimana cara Paling menanganinya? kalau itu sih langsung intens ke WhatsApp gitu sih, kayak bantu dengan cara WhatsApp itu aja sih paling sampai dia bisa gitu. Jadi kadang Berarti chat pribadi. chat pribadi dan lumayan ngabisin waktu lama sih Kak, karena Video callan juga berarti ya. karena ada yang bukannya lama nangkep ya, mungkin dia menganggap sepele sih Kak, lebih tepatnya. Karena kadang kan video pembelajaran tuh kan kita udah buat semenarik mungkin, tapi mereka kayak hanya lihat di awal sama di akhirnya, nggak lihat tujuan ini untuk apa sih gitu loh. Tugasnya itu ngapain sih gitu. Jadi mereka tuh kayak nanya lagi gitu, padahal di video sudah jelas. Itu sih curhatan hati guru-guru sih sebenarnya. Gitu lah ya. Berarti dengannya daring ini kurang efektif ya untuk Sangat-sangat kurang. Lebih enak ketemu sih, walaupun mungkin prosesnya juga lebih sulit juga sih, karena untuk mahamin anak-anak kan supaya mereka bisa paham pelajaran gitu. Itu sih paling. Kalau di dalam dunia pendidikan, kira-kira ini kan nggak tahu nih kapan berakhirnya. Ada nggak trik-trik khusus kamu sebagai pendidik, Ricky sebagai pendidik, supaya kita yang sebagai, mungkin ada yang nonton adik-adik remaja, Persekutuan Pemuda kan juga buat adik-adik remaja, mungkin ada yang benar-benar. masih SMP, ada yang masih SMA. Gimana nih saran dari Ricky sebagai tenaga pendidik dalam mengikuti belajar online, sekalipun membosankan, gimana cara Ricky mengingatkan bahwa ini penting karena walaupun belajar di Di rumah. tapi rapot ntar lagi tetap dibagi, terus umur tetap berjalan, artinya semester demi semester itu Iya, tetap jalan. iya, walaupun Mau nggak di mau, rumah suka nggak gitu istilah suka. kitanya ya. Ada saran nggak buat teman-teman, karena ini termasuk tekanan, termasuk pergumulan, termasuk permasalahan juga sebenarnya buat tenaga pendidik maupun murid-murid juga sebenarnya susah lah. Kita ketemu aja kadang-kadang kita udah di papan tulis gitu kan, nggak ngerti. Kadang suka main-mainan juga di belakang, entah gulung-gulung apa, bikin pesawat atau apa segala macem. Tapi itu sih kalau dari aku sih ya, saran untuk teman-teman yang remaja nih atau yang masih dalam pendidikan lah ya, sekolah, kuliah. Ya pertama sih kuncinya, walaupun di rumah aja, jangan terlalu banyak banget megang handphone sih yang pertama. Karena itu juga salah satu berhala kita lah. Lebih tepatnya sih bukan berhala sih ya, lebih tepatnya penghalang kita. Jadi kita jadi malas ngelakuin apapun, hanya handphone aja gitu. Pertama itu, jangan terlalu sering banget melihat handphone tapi teman-teman. bang kan kita sekarang belajarnya lewat online itu Iya gimana? kecuali, nah kan aku belum selesai ngomong. Kecuali kalau kita mau daring nih atau oh iya Aku kan benar-benar. sebagai murid bang. Oh, iya. Dari mahasiswa. Ya kecuali kalau emang benar-benar untuk belajar ya, untuk daring gitu ya, kita wajib pasti pegang handphone.
Tapi selebihnya sih mungkin sambil baca-baca, sambil coba-coba kerja-kerjain, kalau ada buku-buku soal boleh dikerjain, karena pasti guru-guru itu pasti sebelum meliburkan kita juga pasti ada beberapa tugas-tugas tuh. Nah kayak dihimbau untuk baca apa, memperdalam apa gitu. Jadi kita supaya jangan hanya di rumah makan, tidur, lari sana lari sini, cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi kita juga harus bisa tetap belajar juga di rumah gitu. Tapi jangan lupa juga tetap membantu orang tua, karena orang tua pun juga perlu bantuan kita sebagai anak-anaknya atau sebagai ya sebagai inilah, sebagai anak kandungnya lah istilahnya. Kayak gitu sih. Jangan cuek gitu aja gitu. Jangan cuek. Jadi teman-teman yang masih belajar online nih, dengerin saran dari Bapak guru kita ya. Jadi harus tetap belajar sekalipun kita di rumah aja. Harus tetap jadi murid-murid yang pinter. Harus tetap jadi murid-murid yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang berkualitas. Berarti ini masalah Ki? Masalah nggak? Termasuk masalah. Masalah. Termasuk masalah. Kalau ini masalah, ini tekanan juga. Salah satunya tekanan juga sih, karena kan Karena ada kebosanan. Karena kalau misalnya cara ngajar kamu nggak menarik, Iya. orang juga males. Betul. Dan malas lah ditutup handphonenya atau dikeluarin, kan gitu sih Tekanan biasanya. berarti ya? Tekanan sih. Gimana cara Ricky menemukan Kristus dalam tekanan itu? Aku sih memang melihat dari perikop kita sekarang tadi ya, Iya, yang dari dikaitin. yang aku kaitin langsung lah ya teman-teman ya. Dari perikop ini kan judulnya aman dalam tangan Tuhan gitu. Jadi ya mungkin emang ini sebuah tekanan, sebuah masalah lah. Tapi gimana caranya kita mengambil positifnya sih kalau menurut aku ya. Jadi ketika kita udah mengambil positifnya, kita pasti akan aman dalam tangan Tuhan, karena kita ambil positif plus percaya gitu loh. Jadi kayak satu paket itu tuh benar-benar satu paket yang udah dikasih Tuhan sama kita gitu loh. Udah sih percaya aja, pandemi ini akan segera berlalu. Yang penting kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan syukuri segala sesuatunya. Itu sih paling. Berarti tetap berharap bahwa pandemi ini akan berakhir. Amin. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dan terakhir apa Bang tadi Bang? Dan terakhir tadi, aduh sampai lupa nih. Yang terakhir tetap syukuri. Oh iya. Tetap bersyukur. Walaupun bosan, aduh pasti banyak sih emang campur aduk. Oh berarti kita tuh bisa menemukan banyak Hal positif. hal positif Betul. sekalipun kita dalam tekanan ya. Jadi mungkin nanti bisa belajar tetap semangat bahwa iman itu kan bukan apa yang kita lihat Ya. tapi walaupun belum terlihat tapi kita tetap Rasa percaya dan gitu ya. dan percaya juga. Kak, boleh nggak nanya nih? Tadi kan udah dengar pendapat dari aku, pendapat dari Bang Riki. Kalau dari kakak sendiri gimana? Apakah kakak sukacita selalu atau mengalami ada suatu tekanan gitu kan? Jadi mereka yang di rumah ini nggak cuma dikuatin dari kita berdua, tapi dari kakak juga Iya, gitu. supaya lebih afdol sih. Biar lebih sempurna gitu loh. Senyum kakak tuh kayaknya kelihatan selalu sukacita. Terus siapa sih kalau yang udah pada kalah sama Kareta tahu deh. Kalau Kareta tuh kayaknya selalu kelihatan sukacita gitu. Oh gitu ya. Di balik sukacita tuh ada nggak sih tekanan juga kak? Banyak. Apa tuh kak salah satunya? Salah satunya ya apa ya? Ya kurang lebih sama lah ya kayak Yanti, sekalipun kita ketawa-ketawa di depan, ternyata kita juga pernah gitu di kamar nangis Iya. yang orang nggak ada yang tahu. Ya cukup Tuhanlah yang tahu, karena bukannya nggak percaya sama orang, cuman kadang Nggak menyelesaikan bingung aku. masalah juga kan? Oh Yanti kan misalnya kita tetap butuh orang, jadi jangan pernah ya merasa sanggup menyelesaikan Sendiri, masalah itu ya. sendiri. Iya. Kayak Yanti misalnya butuh Risma, butuh Tian, butuh Kiki, ternyata kita butuh orang gitu Iya. kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada masalah ya jangan diem-diem lah sendiri. Boleh nangis, tapi jangan Berlarut-larut. jangan kelamaan berlarut-larut sih. Kalau dari aku sih tekanan yang paling berat itu waktu di tahun 2008 Bapak meninggal gitu ya. Kalau aku tekanan yang saat ini yang paling berat itu ditinggalkan orang yang dicintai. Jadi kalau aku pribadi dulu waktu masalah itu terjadi, aku pernah bilang di depan jenazah Bapak bahwa kayaknya aku gak bakalan sanggup deh melanjutin sekolah.
kayaknya aku nggak bakalan sanggup deh. Ya lebay ya mungkin ya tapi pikiran aku dulu gitu. Aku pernah bilang sama mamaku, udah lah nggak usah lanjut apa kayak mana. Tapi ternyata lewat gitu ya, kayak Berlalu lah. ternyata lewat. Jadi kadang-kadang aku mikir 2008 ya, udah berapa tahun Sampai ya? sekarang 2020 kan Sekarang istilahnya. berarti udah 12 12 tahun. tahun. Kalau aku mikir, ya ampun kok bisa ya aku sekarang berdiri sambil ketawa-tawa di sini. Berarti memang hanya karena anugerah dan hanya karena kekuatan dan penghiburan Tuhan sih aku bisa ada di sini gitu. Berarti penyerahan diri lagi ya Kak ya? Penyerahan diri. Jadi ibaratnya kayak naik sepeda sih. Kita harus tetap goes, kita tetap harus kerjakan kayak tadi kata Bang Riki, kita tetap harus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kita tetap harus bersuka cita. Aku dapat dari kalian semua sih. Ibarat naik sepeda, kita harus tetap goes, kita tetap harus goes supaya kita bisa nyampe Ke tujuan, ke tujuan kita. Andai kata kita berhenti goes, apa yang kejadian? Jatuh. Kita jatuh. Jadi puji Tuhan, Tuhan kuatkan kaki ini tetap melangkah. Puji Tuhan dikasih mama yang kuat, dikasih kakak adik yang memang saling menguatkan satu sama lain walaupun kami punya pergumulan masing-masing. Balik lagi, pergumulan terbesar ketika Bapak pergi, tapi itu jadi titik balik aku untuk lebih mengandalkan Kristus. Gitu sih. Istilahnya bangkit lagi lah ya, kembali lagi. Semangat Kak Reta. Mungkin kalau Bapak nggak meninggal, aku nggak kayak seperti ini. Mungkin ya, mungkin. Gitu Berarti sih kalau dari aku. Pengalaman ini Kak Reta alami supaya Kak Reta juga bisa menguatkan orang-orang lain Iya, yang betul. mengalami sama kayak Kak Reta ya. Mungkin juga pergumulan yang kita alami, Tuhan pengen supaya kita jadi Yanti yang lebih kuat, Riki yang lebih smart, Riki yang lebih kuat, lebih punya banyak Kreativitas, cara-cara. Iya, lebih kreatif gitu. Ternyata ada maksud, Iya. Ada maksud Tuhan lah. banyak maksud baik Tuhan untuk kita walaupun kita dalam masalah dan tekanan. Gitu. Iya, tanpa kita sadari sebenarnya Tanpa kita ada sadari. pesan Tuhan. Tapi gimana caranya kita mau menyadari itu kalau kita nggak mau mendekatkan diri kita ke Tuhan Ya, gitu. benar. Kayak di ayat 4 teman-teman. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jadi Tuhan pasti tuntun, Tuhan pasti bimbing, tapi asal kita mau dibimbing dan mau dituntun. Tuntun. iya. Kembali lagi Bimbing, tuntun. berserah teman-teman. Iya. Ibaratnya gini, Tuhan mau nolong, kalau kita nggak mau ambil tangan pertolongannya, ketolong nggak? Enggak. Ya akan hanyut nanti. Udah, Berlalu gitu. hanyut dalam masa lalu. Iya. Nggak kerasa loh, kita udah lebih dari 20 menit berbincang-bincang. Jadi aku sangat dikuatkan oleh kesaksian Yanti. Semoga urusan motornya cepat selesai. Amin. Besok ditemenin siapa besok? Nggak tahu. Ganti-ganti Pokoknya- jadwal ya kan. Ganti jadwal. Ditemenin gitu ya berarti. Semoga urusannya cepat kelar. ya, Amin. Dik. Amin. Semoga motornya cepat diganti, urusan Amin. asuransinya cepat selesai. Amin. Buat Abang Riki semangat ya. Iya. Semangat menemukan kreasi-kreasi baru supaya murid-murid di Indonesia tetap pinter-pinter, anak-anak Tuhan tetap diberkati melalui pengajarannya Riki. Amin. Buat teman-teman, yuk selesai dari sini, komen yuk kira-kira kalian pernah nggak mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, tapi kalian tetap temukan Kristus dalam masalah kalian. Ada hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan dalam masalah. Yuk coba share, boleh di YouTube, boleh di grup WA, kita boleh sama-sama menguatkan. Karena gini, pengalaman pribadi itu bisa sangat menguatkan karena kita sudah lebih dahulu melewatinya. Iya. gitu. Iya, Jadi betul banget. kalau kami bertiga bisa lewat, kalian juga pasti bisa Betul. melewatinya. Pasti. Semangat. Ya? Semangat. Oke. Jangan lupa komen ya guys. Komen. Oke, kita selesai. Semoga sharing ini boleh jadi berkat buat kita semua, Ya. buat kami bertiga dan buat teman-teman. Dan tetap semangat, tetap sehat, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk social distancing, terus tetap pakai masker, tetap Stay, cuci tangan dan tetap berdoa. Berdoa. Oke. Tuhan terima kasih untuk sharing hari ini. Terima kasih untuk teman sharing kami, ada Riki, ada Yanti. Biarlah ini boleh menjadi sarana, biarlah ini menjadi kekuatan buat kami untuk tetap melanjutkan kehidupan kami dan tetap bersukacita dan tetap bertuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan pemberkatan dan bimbingan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.
dah teman-teman. Dah, thank you. Shalom. Gimana nih teman-teman sharing firman hari ini? Semoga dari sharing firman hari ini, teman-teman bisa terberkati dari sharing firmannya dan teman-teman bisa menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan tanggal satu pujian, firman jadi manusia. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia yang antara kita. Firman jadi manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi Yesuslah Kau Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Kepada pewarta, saya persilakan. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman untuk pertemuannya hari ini. Ada MC-nya Rahel Simamora dan ditemani oleh singernya ada Yanti Pasari dan Nita Sijabat. Serta pemusiknya ada Nando Napitupulu, Julius Sinaga, Tian Pakpahan dan Kiki Pasaribu. Dan doa syafaat nanti akan disampaikan oleh Kareta Sianturi. Terima kasih teman-teman buat pelayanannya hari ini. Semoga pelayanannya boleh menjadi berkat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang boleh membawakan sharing firman-nya. Ada Kareta Sianturi dan Riki Simamora dan Yanti Pasaribu. Biarlah melalui sharing firman ini kita boleh menjadi berkat dan teman-teman juga boleh terberkati juga. Kami dari pengurus PNBHKI mengucapkan
Selamat ulang tahun kepada Dapot Pasaribu, Samuel Manurung dan Roselin Papahan. Semoga di umur yang baru ini teman-teman boleh menjadi berkat dan setiap harapannya boleh semakin diberkati dan semakin lagi mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan teman-teman tetap jaga kesehatannya, jangan lupa cuci tangan, jaga pola makannya dan perbanyak minum air putih. Meskipun kita saat ini harus ibadah di rumah, jangan mengurangi semangat kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, oke? Dan bagi teman-teman yang rindu untuk ikut ambil bagian melayani, silakan hubungi pengurus. Nanti akan diaturkan jadwalnya untuk melayani di ibadah pemuda. Sekian warta hari ini, Shalom. Kepada doa siapa? Silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami juga mengucap syukur ya Allah kalau kami di sini anak-anak-Mu, pemuda-pemudi HKI Bandar Lampung, di tengah-tengah masalah yang ada, kami boleh tetap Tuhan mampukan untuk dapat beribadah sekalipun secara online. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa untuk sharing firman hari ini. Biarlah apapun yang kami dengar, apapun yang kami sudah lihat hari ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi bekal buat kami melanjutkan kehidupan kami ke depan. Bapa yang Maha Baik, kami juga ingin bersatu, berdoa untuk masalah yang ada saat ini. Kami berdoa untuk pandemi Corona COVID-19 yang ada saat ini ya Allah. Tuhan, Engkau yang melihat Bapa melalui pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, mengalami PHK, mengalami kesulitan Tuhan. Apapun kesulitannya, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang boleh terkena dampak karena pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap berikan mereka kekuatan, Tuhan yang boleh memberikan mereka jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitan dan pergumulan mereka yang terbatas untuk kami ketahui. Tuhan kami juga berdoa Bapa untuk kami anak-anak-Mu, PNB HKI Bandar Lampung, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kekuatan dan pemulihan. Buat teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan dan permasalahan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan serta jalan keluar, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami juga ingin serahkan hidup dan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya ke dalam pimpinan dan pertolongan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih untuk pendoa syafaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan.
mengakhiri ibadah kita hari ini, mari teman-teman kita berdoa, berdoa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai